hamil karena menikah dan hamil bukan karena menikah. Hamil karena menikah itu tidak bisa menikah sebelum melahirkan. Contohnya rondo hamil itu tidak bisa menikah sebelum melahirkan. Kan juga hukum Islam. Sehingga yang paling kuat adalah di hukum Islamnya. Meskipun persyaratan secara administrasi memenuhi syarat, tapi secara hukum Islam tidak. Tetap tidak. Contohnya anak di luar nikah yang lahir setelah pernikahan orang tuanya nikah bulan Februari, anaknya lahir sebelum pernikahan orang tua, lahirnya di Januari, berarti anak itu lahir sebelum orang tua menikah. Itu meskipun ada akte nyawanya, ada kakaknya cocok, kami tidak berani menulis bin atau bintinya kepada ayah. Meskipun di kakak atau tertulis itu, kalau betul nanti. Karena apa? Hukum agamanya itu menemukan bahwa itu bukan anak sah menurut hukum. Jadi ini pertimbangan kami itu di KUA ada dua, hukum positif dan hukum agama, berbeda dengan pencatatan sipil. Catatan sipil kan yang masuk cuma suratnya. Sini yang masuk surat minta jam segini, nggak boleh lebih dan seterusnya. Terus suratnya kita cek, terus kita cross check dengan keterangan dari yang bersangkutan. Itu masalah perkawinan. Yang selanjutnya masalah nikah siri. Nikah siri itu bermasalah sejak awal. Biasanya yang menikah siri itu yang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menikah sah. Contohnya sing dibujuk karena punya istri, berarti harus memenuhi persyaratan pernikahan yang punya istri. Apakah bisa? Bisa mengajukan izin poligami di pengadilan agama. Apakah di ACC? Di ACC kalau memenuhi persyaratan. Apakah pernah kurang ada yang dijawab poligami di ACC? Dan memang sangat jarang di pengadilan agama itu poligami. Memang persyaratannya agak rumit lah, itu harus mampu bersikap adil dan secara ekonomi mampu dan seterusnya. Kalau kurang persyaratan biasanya larinya ke ijab siri. Ketika ijab siri, kasihan anak dan istri. Apa kasihannya? Tidak terlindungi secara hukum. Bapak Isuge jadi miliarder, secara hukum tidak berhak menjadi ahli waris, kan kasihan juga. Istri juga itu ijab siri. Tapi ternyata banyak tokoh-tokoh kita sing malah marahi ijab siri. Sing ijab sapa? Kiai. Berarti kan tokoh itu malah memberi contoh tentang nikah siri. Padahal efeknya sangat dirasakan oleh keluarga dari yang bersangkutan. Dan itu pun melanggar undang-undang. Macam kamu sendiri melanggar undang-undang. Tapi karena undang-undangnya undang-undang lama, hukumannya itu enggak sebanding dengan penyidikannya. Ribetnya ngurusi kalau hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang kayak enggak imbang. Mungkin dendanya cuma Rp50 atau Rp100 itu karena tahun itu dan belum direvisi sampai saat ini. Terus penyidikannya enggak terang-terang juta dan seterusnya. Itu nikah siri. Yang menikahkan benar, yang menikah juga sebenarnya PNS pendidikan. Itu kaitan dengan nikah siri. Apakah bisa dilaporkan? Sakit jadi tapi kalau Pak Musim di proses melaporkan gitu. Karena itu tuntutan hukumnya sangat rendah, dan denda kas negara itu juga sangat tidak tinggi sehingga biasanya pernikahan siri. Terus
Para kami 21. Kurang dari itu izin orang tua, berarti orang tua lah yang bertanggung jawab atas rumah tangga anaknya ketika kurang dari itu. Terus biaya nikah. Biaya nikah itu sekarang kalau tidak ada transaksi keuangan. Ini saya rapi, sama ke KUA cuma minta billing penyetoran biaya 600.000, jangan setorkan di bank BRI bisa, bank yang atau di kantor pos 600.000. Nah Pak Mudin pripun? Dan jenengan jamak Mudin nggih usane jenengan. Jenengan sama di dhewe jadi warna kali. Ya, lek orang Jawa Mudin monggo. Ya, biasanya ada 1-2. Saya berangkat sendiri Pak, monggo. Sendiri bayar 600.000 ya di bank yang ditunjuk. Tapi bayarnya harus ke saya dulu karena yang menerbitkan surat pembayaran itu saya bapak. Terus kawin hamil itu sudah saya sampaikan di kampung kemarin. Ada 2 versi, 2 macam. Yang satu hamil kok iso nikah, yang satu hamil kok tidak bisa nikah. Kan ngoten biasanya. Kan meteng kok iso rabi, sing sitoke kan meteng kok tidak bisa nikah. Karena hamil dalam perspektif hukum Islam itu ada 2 macam. Hamil karena menikah dan hamil bukan karena menikah. Hamil karena menikah itu tidak bisa menikah sebelum melahirkan. Contohnya rondo hamil itu tidak bisa menikah sebelum melahirkan. Oleh karena itu di KUA ketika ada janda biasanya 6 bulan atau 7 bulan itu mesti saya suruh cek kehamilan. Saya sudah koordinasi dengan puskesmas, tidak misalnya itu kalau hamil kalau janda saya minta tes kencing. Karena apa? Untuk menentukan hamil atau tidak. Kalau hamil, rondo kok hamil, menikahnya setelah melahirkan. Tapi kalau perawan, karena tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya, bisa dinikahkan. Di dalam kompilasi hukum Islam yang bisa menikahi adalah laki-laki yang menghamili. Itu DNA-nya biar utuh. Tapi di dalam fikih, di dalam kitab fikih itu siapapun boleh menikahi. Karena saya pernah diulingi tahun berapa ini? Sebelum 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu. Itu yang menghamili ayah kandungnya. Kan repot. Ayah kandungnya yang menghamili, terus ada yang mau menikah. Ketika kita berpegang pada KHI tidak bisa, kan kasihan juga anaknya. Makanya kita nikahkan berdasarkan fikih Islam. Dibolehkan fikih Islam menikahkan, tetapi tidak boleh menjadi wali pernikahan anaknya disuruh. Kawin hamil itu biasanya kalau ada orang konsultasi mau cerai, perempuan konsultasi mau cerai, saya mau cerai atau cerai, pesan saya jangan hamil dulu selama 6 bulan. Jangan hamil dulu selama 6 bulan. Karena apa? Biasanya proses cerai itu 3 bulan, masa iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah itu ternyata terdeteksi hamil, berarti mundur lagi nikahnya 9 bulan atau sampai melahirkan. Itu pesan saya, jangan sampai hamil ketika proses perceraian. Biasanya kan orang cerai itu yang terbanyak karena sudah punya calon kan, sudah punya calon, akhirnya untuk membersihkan, ngeresiin, ngurus cerai, ternyata setelah pegatan, rumah saya pegatan, hamil dengan calonnya, akhirnya ya tidak berani. Mohon maaf, mungkin kali tengah kemarin bisa saya menikahkan juga tidak tolak karena hamil. Akhirnya setelah melahirkan saya kawin hamil. Terus selanjutnya masalah wali, biasanya kita salah dalam